Nah, oke. Rekaman sudah mulai, kita mulai ya. Bu Sali dulu boleh. Ya, terima kasih Bu Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam kita warahmatullahi wabarakatuh. lanjut ke materi ketiga ya. Untuk tanya-tanya nanti mudah-mudahan kalau ada waktu ya Bu Wiwi boleh nanti minta waktu. Oke, siap. Sekarang karena ada materi yang masuk ke dalam rangkaian MPLS yang harus disampaikan, kita sampaikan dulu materi-materi ya. Materi selanjutnya itu tentang pendidikan kepramukaan. Ketika ngomong pramuka pasti kalian sudah sangat tergambar karena sudah mengenal dari SD ya. Sebelum ke materi mau sedikit persepsi kira-kira. Silakan nanti yang tahu boleh dijawab. Pramuka sendiri singkatan dari apa nih? Kata pramuka. Ada yang tahu singkatan dari kata pramuka? Raja Muda Karana. Raja Muda Karana. Oke, betul, sudah banyak. Raja Muda Karana. Sekarang ada yang tahu nggak artinya Raja Muda Karana? Ada yang ingat mungkin waktu SD-nya udah pramuka aktif. Raja Muda Karana, ayo, ada ingat artinya apa ya? Ada yang gerakan kepanduan, Bu? Ya, kenapa? Gerakan kepanduan. Gerakan kepanduan. Nah, itu lebih ke apa namanya? Pengertian kegiatan pramukanya. Kalau artinya sendiri yang tadi Raja Muda Karana adalah jiwa muda yang berkarya. Jadi pramuka ini harus punya karya. Di kali ini sekali lagi deh pertanyaannya, tanggal berapa kita memperingati Hari Pramuka Nasional? Bu, 14 Agustus. 14 Agustus, betul, mesti 14 Agustus. Hebat. Wawasannya bagus. Bagus. Ya, kita memperingati 14 Agustus, makanya kalau di guru sendiri setiap tanggal 14 memakai seragam pramuka ya, Bu. Nah, Ya. kalau kalian setiap hari Kamis. Nah, kalau kalian setiap minggu memakai seragam pramuka. Nah, di dalam pramuka ini ada janji setia dari seorang pramuka. Ada yang tahu apa itu disebut atau dikenal dengan apa? Trisatya. Oke, Trisatya dan Dasa Dharma. Oke, Trisatya dan Dasa Dharma, keren, pintar. Coba masih ingat tepuk pramuka nggak? Masih ingat ya? Ayo coba sekarang buka mic-nya. buka mic dan videonya kita coba biar Trial version. ada siang terus ngantuk. Nah, kita coba segerin dulu. Kita coba tepuk pramuka dulu, mudah-mudahan hafal karena ini sudah diberikan dari SD ya. Ya. Nggak apa-apa, yang penting kalian coba tepukan. Ya, siap ya? Dibuka dan videonya. Oke. Coba ya, tepuk pramuka. Trial version. Trial version. Karena Olen tepuk pramukanya jadi Trial Ya. version. banyak nih. Ya, yang penting Bersaut-sautan. tahu ya. Kalau misalnya Trial tadi version. tepuk pramuka, kira-kira ada yang nggak sih? Kalau kompak nggak akan Trial mungkin version. online. Ada nggak sih? Berapa sih iramanya? Berapa kali tepukan? Ayo. 3. 3 dari satu rangkaian itu, dari satu pola itu. Ada berapa irama tepukannya? Ternyata setiap itu kan punya arti. Kalau misalnya cuma tepuk-tepuk doang nggak ada artinya kan? Ayo, yang tadi tepuk pramuka. Ada yang bisa jawab? Ada. Oke. Nah, ada 13 irama. Bisa kami ada 13 irama. Kenapa 13? Itu menggambarkan tadi yang katanya
janji setia seorang pramuka. Trisatya, udah tahu ya namanya Trisatya. Berarti ada berapa? Ada berapa poin? Ada 3. Kalau dasa dharma ada 10. 10. Jadi ada 13 ya. Makanya iramanya pun 13 bukan. Nah, di pendidikan pramuka ini bukan masalah materi kegiatannya, itu nanti adanya di ekskul ya. Jadi kalau untuk kamu bertanya, Bu, materinya gimana ini? Nah, itu nanti masuk ke ekskul. Nah, dalam pendidikan pramuka ini adalah bagaimana kita menanamkan nilai-nilai yang tadi ada sadar, trisatya, dan dalam kehidupan kita, terutama sebagai seorang pelajar di Indonesia ya. Apalagi sekarang ada namanya profil pelajar Pancasila di kurikulum yang baru ini. Ya. Nah, nilai-nilainya bagaimana atau apa saja yang akan diangkat di dalam pendidikan pramuka ini? Nah, boleh kita coba dengarkan Bu Wiwi untuk menjelaskan. Oke. Silakan. Trisatyanya ada Bu Sali ditampilkan coba. Oh, dari saya aja ya ini. Ya, tampilnya dari Bu Sali. Ya, mau dari awal apa? Langsung aja. Kita fokus ke 13-nya. 13-nya, oke. Di Trisatya atau Desa Dharma ini sudah terlihat, Bu? Oke, sudah. Ya. Di slide show, Bu, yang Trisatyanya. Slide show. Belum bisa, bukan ini. Oh, PDF ya? Lupa PDF lagi. Oke, nggak apa-apa. Di Zoom aja. Ya. Oke, cukup. Trisatya Pramuka. Jadi anak-anak, yang kita maksud dengan pendidikan kepramukaan itu bukan eskul pramuka, tetapi kita menerapkan nilai-nilai kepramukaan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti materi ini menjadi materi wajib di semua eskul. Pertama eskul wajib adalah pendidikan kepramukaan. Dan ini nilainya tidak boleh C, minimal harus B, maksimal A. Ini wajibnya, ini bukan S. Dan pendidikan kepramukaan nggak ada kegiatan kayak eskul pramuka, beda ya. Nanti dengan, kalau kalian ikut nanti eskul pramuka, berarti nanti di nilai rapotnya, di eskulnya ada 2. Yang pertama pendidikan kepramukaan, yang keduanya eskul pramuka. Nah, sebenarnya pendidikan pramukaan itu maksudnya kekurikuler, ke intra, jadi bukan ke eskul ya, tapi tampilan di dalam rapotnya nanti ada di kolom eskul. Apa yang harus kita lakukan? Ya ini, menerapkan nilai-nilai pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, 1 dari janji kalian nih, Trisatya Pramuka 1, demi kehormatanku. Apa yang kamu pahami dengan kalimat demi kehormatanku? Ayo. Apa yang kalian pahami dengan kata kalimat demi kehormatanku? Halo, boleh jawab. Nama istilah lain ada nggak? Demi kehormatanku. Demi kehormat. Nah, istilah lain nggak? Ada kata lain nggak kalimat demi kehormatanku? Demi harga diriku, demi nama baikku, demi kepercayaanmu padaku, demi Allah paling tingginya. Ya, paling tingginya demi Allah paling tingginya. Kalimat sehari-harinya demi kehormatanku. Jadi kamu mempertaruhkan kehormatanmu nih, kamu mempertaruhkan nama baikmu, kamu mempertaruhkan harga dirimu. Aku berjanji. Nah, kalau berjanji dengan manusia suka diingkarin, tapi kalau berjanji sama Allah, risikonya dosa, dicatat sebagai dosa. Kalau melanggar janjinya akan bersungguh-sungguh. 1, coba baca. Biar kamu meresap dalam hati, baca. 1. Ayo. Menjalankan Menjalankan terhadap kewajiban negara Oke, mantap. Oke. Menjalankan kewajiban Tuhan.
berarti beribadah, harus rajin, beribadah nggak boleh sembarangan, sesuai dengan agama dan kepercayaannya, beribadah, pertama kali beribadah. Seperti nanti juga kalau kita kalian ke profil pelajar Pancasila, pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, atau sila pertama Pancasila juga ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kewajiban terhadap negara, apa kewajibanmu terhadap negara? Satu, bangga sebagai warga negara Indonesia. Kedua, cinta mati ke negara Indonesia. Ketiga, menjunjung tinggi. Sebenarnya jangan cinta mati ya, cinta banget aja deh. Nggak boleh cinta mati. Cinta banget dengan RI, NKRI. Kedua, menjunjung tinggi kehormatan NKRI. Ketiga, tidak menjelek-jelekan NKRI. Keempat, pokoknya NKRI the best deh. Jadi kalau nanti kamu pengen keluar negeri, jangan menetap di sana ya. Jangan jadi warga negara asing ya. Jadi warga negara NKRI aja ya. Itu. Kemudian, mengamalkan Pancasila. Itu tadi, Pancasila. Ayo coba, ada nggak? Ibu mau ngetes apa nggak ya Pancasila? Sila satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Mantap. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Trial version. Trial version. Trial version. Perwakilan 5 keadilan sosial seluruh rakyat Trial Indonesia. Indonesia. The best berarti anak Bea kelas 7 guys. 7374 guys. Oke, nah itu diamalkan tuh, jadi nggak cuma diapalin tapi diamalkan. Sila satu tadi rajin ibadah. Sila dua, melihat manusia lain sebagai berperkemanusiaan. Jadi nggak boleh ada bullying, nggak boleh ada cemooh, nggak boleh ada ngata-ngatain, nggak boleh ada mojok-mojokin, nggak boleh ada aku nggak mau temenan sama kamu, nggak boleh. Pokoknya nggak boleh, kemanusiaan. Dijunjung tinggi nilai kemanusiaan. Terus dihargai, yang miskin tetap berteman sama yang kaya, nggak boleh yang kaya berteman sama yang kaya, yang pinter berteman sama pinter doang, nggak boleh. Semuanya teman baik. Yang miskin dengan yang kaya, yang nggak mampu dengan yang nggak mampu, yang pinter dengan yang biasa, semuanya berteman. Nggak boleh pilih-pilih teman. Oke? Sila ketiga, kita harus bekerja sama, kita harus kolaborasi, kita harus bersatu sama teman. Nggak boleh runtuh, nggak boleh cerai-berai, nggak boleh egoisnya tinggi, nggak boleh. Pokoknya harus bersatu. Yang keempat, kerakyatan yang dibikin musyawarah, nggak boleh ngotot-ngotot. Kalau lagi berunding di kelompok nggak boleh. Gua mau yang gini, lu gitu. Ya udah lu gua nggak bisa gitu. Namanya juga kelompok, berarti harus bermusyawarah untuk mendapat kata mufakat. Yang kelima, harus adil. Adil bukan berarti kalau orang tua kamu nih misalnya, adikmu dikasih uang 100, kamu juga minta 100, enggak gitu juga. Kamu juga nggak mau kan? Kalau adikmu dikasih 100, kamu dapatnya 100, enggak. Adil artinya sesuai dengan kebutuhan. Itu namanya adil. Yang kedua, ayo baca lagi. Trisatya yang kedua. Menolong sesama hidup dan masyarakat. Trial version. Nah, itu sudah masuk ke dalam sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Sila pertama juga ya masuk ke dalam sila kelima, sila Pancasila. Itu langsung masuk. Yang ketiga, Menepati dasa dharma. sekali dalam dasa dharma yang ditampilkan. Dasa dharma. Satu, ayo baca dasa dharma. Takwa kepada Trial version. Yang kedua, Trial version. Dalam dan sayang sama manusia. Trial version. sila dua, oke. Yang tiga, Adil, dan satria. nah itu berarti sila ketiga Trial version. Oke, sila ketiga di Pancasila. Oke, yang keempat. Trial version. Nah, itu berarti Mas Trial version. ya. Patuh dan suka bermusyawarah. Nomor 5.
Trial version. Nolong dan Nolongnya pasti Trial version. nolongnya berarti masuk usia 1. Karena kalau manusia itu Trial sabar, version. harus ikhlas dengan ujian apapun, harus sabar dan ikhlas. Nomor 6. Trial version. rajin tampil gembira. Sebagai murid Trial doyan, version. mesti tampil dan mesti gembira, mesti bahagia. Trial Kita version. belajar tapi dengan bahagia, dengan senang hati, jangan sampai Trial belajar version. ya rasa terpaksa, merasa terbebani, merasa sakit, jangan. Trial version. Yang dulu nih, mic-nya pada nyala nih ya, kan dulu. Oke. Trial version. Oke, terus kemudian yang ke-6, ke-7, Trial version. Hemat, berhemat, dan bersabar. Trial version. Ini tidak boros, tampil dan bergembira. bukan berarti Trial version. pelit atau kikir ya, tapi tidak boros. Kemudian cermat Trial version. berarti yang berarti kamu harus teliti, jadi anak teliti, nggak boleh jadi buah Trial bonyok. version. Kemudian aja ya, kalian jadi anak nggak boleh Trial karena version. merasa kamu orang kaya terus kamu di sekolah sombong, kamu nunjukin ke orang lain bahwa gue Trial siapa version. lo, gue gitu loh, gue nggak boleh gitu. Gue tetap rendah hati, bahagia. Trial version. Itu nomor 7. Nomor 8. Disiplin dan dia. Disiplin dari yang gue ucapkan dari awal, dari cara sama catat disiplin. Nah, disiplin loh. Aku sebagai jam 8, harus tidur jam 10, tidur jam 10. Harus sholat 4 waktu, nggak boleh diintar-intarin. Nah, itu disiplin. Terus kemudian berani artinya membela yang benar, bukan berani membela yang salah. Berani kalau kamu kemudian berani menyampaikan pendapat, berani berbicara, tapi dengan tentu saja dengan bahasa yang baik. Kemudian berani mengemukakan pendapat. Siapa tahu kamu nggak setuju, tapi nggak boleh ngotot gitu ya. Kemudian yang setia. Nah, setia nih nggak boleh nih kamu tadinya di kelompok A misalnya, tiba-tiba karena kelompok B kayaknya lebih enjoy, kamu pindah ke kelompok B, kelompoknya kamu tinggalin aja. Nah, itu berarti nggak setia kelompok. Itu berarti nggak bener tuh, berarti kamu nggak setia kelompok, harusnya nggak boleh gitu. Ya, oke, nomor 9. Bertanggung jawab dan Ini iya, oke, sikap yang harus benar-benar kalian bukan adalah bertanggung jawab. Siapa berani berbuat, siapa berani bertanggung jawab. Tetapi bukan berarti berbuat yang enggak juga gitu. Maksudnya gini, saya piket hari Senin, tanggung jawab dong, Senin bersihin kelas. Saya tugasnya adalah membersihkan papan tulis, tanggung jawab dong. Kalau pas papan tulisnya kotor baru dibersihkan. Kemudian saya sebagai pelajar dapat tugas, tanggung jawab dong untuk mengerjakan waktu, itu namanya tanggung jawab. Kemudian saya dapat dipercaya menjadi orang yang kalau itu yang al-amin ya, orang yang dapat dipercaya. Kamu harus belajar menjadi orang yang dapat dipercaya. Artinya nggak pelin-pelan nih, nggak pelintat-pelintut, nggak labil, nggak galau, bisa dipercaya. Makanya gini, kalau kamu bilang, iya besok aku janji, aku besok, iya Bu, saya janji Bu, besok mengerjakan tugas. Nah, tepatin tuh, bener ngumpulin tugasnya besok. Itu berarti kalian dapat dipercaya. Kalau cuma janji doang, Bu, saya maaf ya Bu, kemarin nggak bisa ngerjain tugas Bu, karena bla bla bla. Itu mah cuman cara kayak baja aja tuh ngeles ke kanan kiri. Nah, itu berarti nggak bisa dipercaya dong. Nggak boleh gitu, nggak boleh pelintat-pelintut gitu. Kalau ucapan itu harus dipegang teguh sehingga orang dapat percaya sama kamu. Yang ke-10. Suci dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Yang paling penting menurut Ibu di masa pandemi. Suci dalam pikiran, hilangkan semua perasaan, hilangkan semua penyakit yang mengotori isi pikiran kita. Jangan sampai ada pikiran gini, ya Allah pandemi gak kelar-kelar, ya Allah ini ya Allah mau apa sih, ini ya Allah menghukum kita apa ya Allah benci sama kita. Itu buang, itu akan mengotori pikiran. Ikhlaskan saja, ya ini memang ujian dari Allah, harus kita hadapi, harus
kita sih dengan memotivasi diri, tenang, nanti juga Allah pasti setelah kesulitan akan ada kemudahan. Kita positif thinking sama Allah, nggak boleh kita negatif thinking. Itu yang membangun imun kita di saat pandemi seperti ini. Kemudian perkataan juga seperti itu, ucapan yang baik-baik. Karena ingat, ucapan itu doa, jangan sampai ucapanmu harimau. Nah, artinya apa? Bisa menerkam kamu, bisa merugikan kamu. Jangan ucapan itu. Nah, jadi kan kalau kamu bisanya, gue janji nih kalau gua nggak ditepati, gue siap deh disaber ayam. Nah, malaikat lewat diaminin, beneran tuh kamu ditabrak ayam misalnya. Ibu nggak mau ngomong yang jelek-jelek, kesabar apa nggak mau. Sabar ayam aja udah nggak enak tuh. Tabrak ayam aja nggak enak tuh. Apalagi kalau ayamnya lagi habis betelor tuh kan marah-marah tuh. Apalagi habis menetas gitu kan galak banget tuh ayam hidupnya. Nah, itu jangan, kita buat positif thinking, bersihkan penyakit hati. Jadi kalau habis yang muslim, kalau habis sholat, berdoanya ini, ya Allah bersihkan semua penyakit yang ada di hati saya, tuntun saya menjadi orang yang berpikiran bersih, berkata bersih, bersikap baik, bersikap yang seharusnya. Ini termasuk suci dalam perbuatan tadi. Nggak boleh nyurangin temennya, nggak boleh ngakalin temennya, nggak boleh mau enaknya sendiri, nggak boleh egois, nggak boleh. Itu nanti jadi beban kamu, juga beban semua anak. Nah, itu yang dimaksud dengan dharma yang ke-10. Menurut Ibu, dharma ke-10 ini paling penting menjaga imun atau kekebalan tubuh untuk menghadapi ini, masa pandemi ini. Dengan berpikiran positif, dengan menerima semua ketentuan Allah, dengan ini sunatullah yang manusia tidak akan bisa merubah. Artinya sunatullah ini sudah ketetapan Allah, manusia hanya bisa berikhtiar dan berdoa agar dijauhkan dari segala risiko. Kemudian kalau yang lagi sakit disembuhkan sakitnya, kalau yang masih sehat dijauhkan dari penyakit. Nah, itu ikhtiar manusia. Adapun keputusannya itu hak mutlak Allah. Apakah kita sama Allah diberi sehat, apakah kita sama Allah diuji sakit, atau kita sama Allah diuji dengan apapun, itu hak prerogatif Allah. Tapi kita mesti ingat bahwa sakit itu adalah cara Allah menyayangi kita dengan cara diberi sakit. Kenapa disayang? Dengan sakit ada dua yang Allah ingin berikan ke kita. Pertama, kalau kita sabar, kita ikhlas, sakit itu menjadi bernilai ibadah. Tetapi kalau kita sakit, udah sakit, marah-marah, ngomel-ngomel, terus ngomelin siapa aja deh, cuman pilek aja ngomelnya, Masya Allah, cuman batuk aja mamanya diomelin, adik kakaknya diomelin, ayahnya ikut diomelin. Ya Allah, itu mah bukannya dicatat sebagai amal ibadah, itu mah nanti yang ada nambah dosa. Nah, nggak mau kan, udah sakit dosa pula, nggak mau lah. Kalau kita lagi diuji sakit, sabar, karena dengan sabar itu ingat, orang sabar itu bersama Allah, ya kan? Pasti Ibu juga yakin deh, di agama lain juga kalau bersabar, itu pasti disayang sama Tuhannya, ya kan? Nah, sebagai Muslim juga begitu, sabar. Inama amalu, ya kan? Bahwa manusia itu yang sabar itu bersama Allah. Apa masih ingat ayatnya? Apa ada ingat nggak? Orang sabar bersama Allah. Apa ya? Iya nih, Ibu bukan kajian agama, tapi kan ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa sabar itu harus paling utama, sabar. Menghadapi apapun kita harus bersabar, harus ikhlas, harus bertawakal, harus berserah diri ke Allah. Itu. Makanya apalagi di masa sekarang ini, kamu kan udah nggak sabar banget tuh dari kemarin. Bu, kapan kita offline? Bu, kapan ke sekolah? Bu, kapan kita namanya eskul? Bu, kapan? Nah, itu berarti ada indikasi nggak sabar tuh. Nah, guru-guru juga nggak kepingin tahu pengen sekolah daring seperti ini. Lelah, sekolah daring tuh lebih melelahkan. Terus ibu guru, bapak guru nggak kenal kamu. Kita juga pengennya kenal kamu, bisa ngasih nasihat kamu, bisa membimbing kamu, menyarankan kamu. Itu ibu, bapak guru semua pengen seperti itu. Kalau ketemu langsung kan enak tuh, kalau kamu nggak paham sesuatu, bapak ibu guru langsung bisa menjelaskan dengan detail, dengan jelas. Sekarang kan
Ibu, Bapak mengenal kamu hanya secara virtual saja. Dan itu pun juga kan banyak dari kalian yang nggak nyalain kamera. Jadi Ibu nggak hafal wajah kalian mana. Padahal loh Ibu biasanya kalau menghafalkan anak-anak murid Ibu, itu menghafalkan dari ciri khasnya. Misalnya dari suara, dari rambut, dari cara berjalan, dari postur tubuh, dari ciri khas wajah. Itu Ibu menghafalkan kalian dari situ. Nah sekarang ketemunya aja cuma di online. Kemudian nggak setiap hari kalau belajar kamu menyalakan kamera. Lah ibu dari mana tahu coba? Kemudian namanya macam-macam pula. Ada yang nama beneran, ada yang nama alias kan. Jadi gimana ya? Jadi ibu juga nggak guru-guru juga kepengen, cuman kan kita harus bersabar karena pemerintah tidak mengizinkan kita luring, pemerintah tidak mengizinkan kita tatap muka. Segitu ya. Nah, itu penerapan Trisatya dan Dasar Dharma. Itulah 13 kata-kata ajaib yang bisa mensupport motivasi kita, yang bisa membuat kita bersemangat tinggi sebagai pelajar SMP Negeri 2 Cibinong. Kembali ke Bu Sali. Oke, Ibu, sebentar saya stop dulu nih. Sudah stop ya? Ya, terima kasih Bu Wiwi. Udah sangat-sangat jelas penerapannya sampai ke contoh aplikasi di sehari-hari kita sebagai pelajar ya. Tolong Betul. diingat, tolong diterapkan. Cuman jadi jangan hanya diingat, tapi dicoba diterapkan. Terutama tadi tuh, walaupun kita PJJ online, harus tetap menjaga nilai-nilai ilmunya. Nah, coba Ibu pengen tanya sebelum kita coba tanya jawab yang lain, coba pengen tanya di sini. Arenda mana Arenda? Kita sampai jam 11 ya, Nak ya, sampai jam 11 ya. Lagi. Arenda, suaranya mana? Nah, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Arenda, kalau kamu dari Desa Dharma ini yang paling ingat atau paling kamu ingat itu yang poin berapa? Bagian apa? Gimana ya? Ya, Tahu, tadi Bing. kan sudah dijelaskan banyak. Iya, tadi baru dijelaskan. Yang paling kamu nerap di ingat. hati, yang nerap di hati. Yang Contohnya Rendra, kamu tadi nanya Firly, nah itu apa? Ingatan apa yang itu ya kayak bisa nanya ingat apa ingat itu? teman TK gitu kalau itu mah. Ya berarti apa yang coba kamu terapkan dengan mengingat temanmu itu? Ayo. Apa yang coba kamu gali? Apa yang coba kamu terapkan kamu dengan mengingat teman? Ingat baiknya kan? Gak mungkin kan kamu ingat yang jeleknya aja kan? Tapi saya pernah tapi saya nginget jeleknya juga sih. Oh, nah kalau nginget jeleknya buang tuh biar nggak ngotorin hati dan pikiran. Ingat baiknya aja. Dia baik Bu, soalnya makanya saya selalu ingat seumur hidup. Nah, sama kalian juga baiknya Bapak Ibu guru ingetin, jeleknya Bapak Ibu guru buang jauh-jauh. Baiknya teman-temanmu ingetin, jeleknya teman-teman lu buang jauh-jauh. Itu namanya mensucikan hati, mensucikan pikiran, membersihkan hati, membersihkan pikiran. Itu masuk tuh nilai kepramukaan. Arendra ya. Iya gitu. Yang lain? Ada yang mau curhat? Boleh. Terima kasih. Ya, ada yang mau ditanyakan untuk materi pramukaan ini? Pramukaan? Sebelum kita tanya-tanya ke yang lain di materi ini dulu ya. Ya, kalau Bu Sali ya gini. Siapakah yang menilai pendidikan kepramukaan? Yang menilai adalah wali kelas dan semua guru mapel. Yang menilai pendidikan kepramukaan itu adalah wali kelas dan semua guru mapel, tetapi dibantu juga oleh guru eskul pramuka. Jadi semua personil dalam SMP 2 itu berhak memberi nilai pendidikan kepramukaan. Jadi yang di pendidikan pramuka ini bukan nilai kegiatan pramukanya, tapi tadi yang Bu Wiwi jelaskan, nilai sikapnya yang tercermin dari kamu, yang kamu
apa yang kamu perlihatkan. Nah, itu akan kita nilai di bagian kepramukaan ini. Kamu sesuai enggak dengan dasa dharmanya ini? Karena memang ya indikasinya memang ada dasa dharma dan trisatya itu untuk penilaian. Makanya tadi dijelaskan sama Bu poin-poinnya sampai ke aplikasi sehari-harinya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi untuk materi? Oh iya, kapan kamu mengambil nilai kepramukaan? Setiap saat. Apapun yang terlihat, apapun yang bisa diambil nilainya oleh Bapak Ibu guru, semua diambil nilai. Seperti saat ini kamu berbicaranya seperti apa, itu juga masuk dalam penilaian kepramukaan. Ya, nilainya Iya. setiap saat. Walaupun daring, kamu dari awal tadi kamu masuk, kita ya wali kelas sudah menilai sikap Betul, kamu betul. dalam melaksanakan, dalam menjawab pertanyaan, dalam menulis chat, dalam semuanya itu masuk karena nilai sikap ya untuk yang sekolah kan kita betul. sekolah berkarakter. Nah itu diutamakan nilai sikap. Iya, betul sekali. Nah kita kan apalagi ini adalah jadwal terjadwal ya Bu ya, ini Betul. terjadwal. Jadi benar-benar memang harus dilihat dan dinilai. Iya, betul. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Apakah eskul pramuka? Kalau eskulnya tidak harus. Ya, tadi kan ada yang pertanyaan eskul pramuka harus nggak Bu? Eskulnya tidak harus. Yang ini adalah pendidikan pramukaan bukan eskul. Itu wajib. Ya. Kalian sudah memilih eskul kan ya sebelumnya? Jadi kalau nggak ikut eskul pramuka juga nggak apa-apa, Bu. Jadi selain pendidikan pramukaan ini, di luar ini kamu boleh memilih eskul sesuai yang diinginkan, sesuai yang kamu miliki bakat dan potensinya, boleh maksimal 2. Jadi kita hanya bisa mencetak 3 ya Bu. Iya, betul. Oh iya, Bu, saya belum daftar eskul. Nanti kalau pas sudah pelajaran dengan guru olahraga, kalian mendaftar eskulnya melalui guru olahraga. Kelas 7 guru olahraganya kalau nggak salah Pak Supoyo. Pak Budin sama Pak Supoyo. Oh, berdua, Pak Budin sama Pak Supoyo. Mendaftarnya via Pak Supoyo itu Pak Budin. Mendaftar eskulnya. Kalau yang untuk ke olahraga Bu? Sama, ya? melalui satu pintu. Kecuali nanti kalau eskulnya khususon nanti baru disampaikan pembinanya siapa, mendaftarnya ke pembinanya. Nah, ini ada pertanyaan dan memang juga harus kita sampaikan Bu mengenai eskul. Ya. Bu boleh nggak Bu ganti eskul? Nah, pendaftaran dan pergantian eskul hanya bisa dilakukan di awal semester karena wali kelas atau di badan operator harus memasukkan. Jadi nggak boleh tiba-tiba di setengah semester kamu ganti eskul. Itu susah karena yang sudah masuk ke laporan rapot dan rapor kita eskulnya sudah itu, ya. Jadi kalau misalnya kamu memilih dipikirkan dengan baik-baik, jangan tadi kata Bu kelimplan jadi kemana-mana, jadi tidak bertanggung jawab jatuhnya. Harus tanggung jawab dulu sampai selesai. Kalau misalnya sudah merasa saya tidak ini ya mau ganti di awal semester itu ada prosesnya dulu, izin ke pengurus eskulnya, pembinanya, lapor ke wali kelas sama ke operator karena harus dirubah secara datapodiknya ya. Nggak bisa seenaknya dari sini ngajrok sini tidak bisa karena yang ada di laporan rapot itu sudah tertulis. Ya, jadi eskul kontraknya selama 1 semester. Iya. Kemudian ada, Bu boleh nggak Bu nanti saya waktu kemarin daftarnya eskul apa, nanti boleh pindah, boleh, tapi nanti izin lagi sama guru eskulnya ya, seperti itu. Jadi ketika ada pendataan ya Bu ya. Ya, tunggu pendataan nanti. Ya jangan sampai ini lagi nih berubah lagi. Ketika kamu udah tulis, nah tanggung jawab dulu selama 1 semester, laksanakan eskul yang kalian pilih. Gitu. Terus nanya lagi, Bu boleh nggak punya eskul? Nggak boleh. Eskul wajib minimal 1. Ya. Jadi 2 dengan kepramukaan. Jadi wajib eskul yang lain 1, yang kepramukaan wajib 1. Jadi ada 2 eskul nanti di dalam raportnya. Mulai eskul ya sudah. Kalau untuk nanti tunggu. Ya, untuk eskul akan ada penjelasannya di besok oleh tim IT. Di situ juga bisa kalian tanyakan bagaimana prosesnya, bagaimana mulainya. Mungkin ada yang sudah memulai, ada yang belum, tergantung dengan eskul masing-masing gitu. Oh iya, informasi nih buat besok penutupan akan ada parade penampilan masing-masing eskul dari
kakak-kakak eskul di kelas 8 kelas 9, kemudian ada dari Pak Pembina eskul. Besok ada parade penampilan eskul. Besok Seperti promo ya, promo. ya, besok di penutupan. Ada parade eskul besok. Biar tahu anak-anak eskulnya apa aja sih. Tapi pasti mungkin nggak akan menampilkan semua eskul karena saking banyaknya eskul di Doya ini, saking banyak jadi nggak mungkin menyampaikan satu persatu. Saking Besok pakai banyaknya. apa, Bu? Nah, rencana juga melalui YouTube lagi besok, tapi belum Sebelum di itu ada materi dulu ya? materi dulu. Penutupannya baru yang umum. Ya, berarti kita materi dulu, besok ada infonya lagi, Ya, nanti ditunggu infoin lagi. kabarnya. Ya. Diinfokan besok. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Absen sudah ya hari ini? Ya. Absensi sudah di share, tinggal Ya. anak-anak yang ikut absensi. Oke. Oke. Silakan Bu Sali kalau mau ditutup. Oke. Kenapa ini? Kenapa ini siapa ini? Muhammad Mufti. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu, maaf. Iya. Kepentingan. Oke, kalau misalnya tidak ada, terima kasih anak-anakku kelas 73 dan 74. Besok akan ada satu materi lagi sebelum ke penutupan dan ke materi umum ya lewat YouTube. Tunggu aja kabarnya, jangan lupa absennya. Ingat absen itu ada berlaku waktunya, jadi jangan nyantai-nyantai nanti isinya nanti tinggalan, sudah tidak bisa diisi lagi. Ya, tunggu ada tambahan? Link absen tidak akan dikirim di kelas grup WA kelas, tidak. Link absen hanya dikirim di chat room meet-nya. Jadi kalau kamu nggak ikut meet-nya berarti nggak akan bisa ikut mengisi presensi seperti itu ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Wiwi. Tepuk tangan buat Bu Sali. Ya, sama Bu Wiwi juga. Tepuk tangan buat kita Tepuk tangan semuanya. buat Ayo. tepuk tangan buat semuanya. Dibuka dulu, kita mau fokus tadi ya. Buka dulu videonya semua. Ya, kameranya on dulu. Arendra, mau dong buka videonya. Dulu, Ditutup ini Arendra. dulu. Ya, dibuka Di-on-kan dulu dulu semuanya. kameranya. Dibuka dulu ya. Gelap, Bu. Oke. Enggak. Gelap. Oke, Ibu juga. 1, 2, 3. Oke, satu lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Makasih kita ucapkan bersama alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, Ibu hentikan rekaman ya. Iya.